PDIP ngamuk-ngamuk karena Jokowi mewakili Indonesia ke Vatikan dalam rangka pemakaman Sri Paus. Ya, Pak Joko Widodo diperintah atau diminta Pak Prabowo agar menghadiri pemakaman Sri Paus di Vatikan, membuat PDIP ngamuk-ngamuk, dan inilah beritanya. Saya yang mempertanyakan kenapa nggak wakil presiden yang berangkat itu lah. Itu aja. Saya kira yang tahu adalah Pak Prabowo ya. Tanyakan pada pemerintah, karena itu sudah diputuskan oleh presiden kalau tidak salah untuk menjadi utusan ke Vatikan. Memandangnya mungkin ada karena juga waktu tahun 2020 menghadirkan Paus. Saya tidak dalam bicara setuju dan tidak setuju karena sudah diputuskan oleh presiden. Kalau belum tak kasih saran. Sarannya apa tuh Pak? Enggak, karena sudah putus. Gitu kan? Jadi komentar deh. Komentar ya. Sudah tepat kan putusannya Pak Jokowi harus wakil. PDIP pertanyakan Prabowo utus Jokowi ke Vatikan, kenapa bukan Wapres? Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PDIP, Arya Bima, mempertanyakan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengutus kolega sekaligus bekas Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu 26 April. Meski begitu, Bima menilai Prabowo memiliki alasan lain untuk menyertakan Jokowi dalam rombongan bersama Wamenkeu Thomas Djiwandino hingga Menteri HAM Natalius Pigai. Bima mengaku tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju keputusan tersebut, sebab toh pemerintah menurutnya sudah memutuskan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap bahwa Prabowo mengutus beberapa orang untuk hadir langsung karena berhalangan untuk hadir. Pras menyampaikan pemerintah kini tengah mengatur waktu keberangkatan utusan RI tersebut. Ia menyebut mereka kemungkinan bertolak ke Vatikan pada Kamis 24 April atau selambat-lambatnya Jumat 25 April. Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, Senin 21 April dalam usia 88 tahun. Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal karena serangan stroke dan gagal jantung. Jokowi wakilin Indonesia ke Vatikan buat pemakaman Paus, kan bukan pejabat lagi ya. Jadi gini, pada Jokowi dipilih sama Presiden Prabowo buat jadi wakil Indonesia pada upacara pemakaman Paus Fransiskus yang bakal berlangsung Sabtu 26 April nanti. Menteri Luar Negeri Sugiono yang ngumumin pas Rabu 23 April kemarin kalau Jokowi yang bakal jadi perwakilan Indonesia. Pada Jokowi bakal ditemenin sama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandino yang pernah jadi Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nasional pas 2024. Terus ada Ignatius Jonan yang jadi Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke RI tahun lalu. Satu lagi, Menteri HAM Natalius Pigai. Nama-nama ini udah fix bakalan berangkat ke Vatikan, kata Mensesnek Prasetyo Hadi. Bentar nih Pak, dari semua nama di atas harus banget ada Pak D ya? Iya sih, beliau mantan presiden, tapi kan sekarang udah jadi rakyat biasa. Emangnya kita udah kehabisan pejabat atau menteri aktif ya? Bukannya kemarin yang dilantik banyak ya? Pada kemana tuh? Keputusan ini juga dipertanyakan sama Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima. Doi ngusulin kenapa bukan Mas Wapres aja yang datang ke Vatikan. Mungkin Mas Wapres lagi sibuk konten di YouTube kali Bang Arya, makanya diwakilin sama wali muridnya. Menurut lo gimana ya Ramania? Penunggu penerbangan ke Vatikan, Presiden ke-7 Jokowi dikawal Pas Pampres beristirahat di bandara. Kedatangan Pak Jokowi membuat terkejut calon penumpang di bandara dan mereka bergantian foto dengan Pak Jokowi. Desember kemarin. Bapak mau foto Bapak? Sebentar berdua. Bapak suka selalu sehat-sehat Bapak. Udah lama kita nggak ketemu. Berarti ya, sambung ya. Dulu nanti.
Sementara di kediaman sumber sol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, topik perbincangan kita pada kesempatan ini adalah Presiden Prabowo utus Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menghadiri pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan. Berita ini kita baca di berbagai media sosial, dan salah satunya yang memuat itu adalah Tempo.co. Teman-teman semuanya, yang diutus itu tidak hanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tetapi juga ada Menteri HAM Natalius Pigai, kemudian Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan, dan Jonan, mantan Menteri ISDM. Teman-teman yang saya hormati, apa makna dari keputusan Presiden Prabowo terhadap pengiriman utusan dari yang wakili pemerintah dan rakyat Indonesia, dan yang ditunjuk diberi kepercayaan adalah Presiden Jokowi? Menurut saya, makna yang pertama bahwa penghormatan Presiden Prabowo terhadap Jokowi ini tidak pernah luntur. Terus ada dan sulit untuk dihapus. Walaupun berbagai tokoh, berbagai LSM, bahkan para purnawirawan TNI telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo supaya Jokowi itu tidak terus-menerus melakukan cawe-cawe, tapi nampaknya penghargaan Presiden Prabowo terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu terus tumbuh dan berkembang. Saudara-saudara, yang kedua adalah beliau ingin menunjukkan betapa beliau masih percaya Joko Widodo, walaupun hantaman dari media sosial yang mempersoalkan tentang Jokowi, khususnya kepalsuan-kepalsuan yang dibuat oleh Jokowi. Tapi sekali lagi, ada prinsip yang pernah diucapkan oleh Presiden Prabowo, mikul dur mendung jero. Artinya memikul tinggi-tinggi dan memendam sedalam-dalamnya. Beliau melindungi kehormatan Jokowi, keluarga, dan semuanya. Itu falsafah Jawa yang Presiden Prabowo pegang, dan sampai sekarang ini tetap beliau praktekkan. Nah, masalah yang terjadi di publik ini, bahwa publik ini menganggap sangat banyak kejahatan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama memegang kekuasaan, dan bahkan yang membuat negara terpuruk sekarang ini. PHK terjadi di mana-mana, kemiskinan masih merajalela, hutang menggunung, dan berbagai masalah. Kelas menengah turun kasta, dan
berbagai persoalan yang terjadi sekarang ini yang menimpa masyarakat, mereka menyebutkan pelaku utama dari keadaan sekarang ini adalah Jokowi. Dan kita lihat kekuatan Jokowi itu masih sangat besar. Tidak hanya kita lihat kemarin anak didik dari kepolisian yang Sespim melakukan pertemuan di rumah Jokowi di Solo, tapi juga Jokowi masih didatangi para